Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema penolong dalam kesesakan yang saya ambil dari Mazmur 31 ayat 22. Dikatakan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Ya, suatu pernyataan yang luar biasa diungkapkan oleh Daud di ayat ini. Dia memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah menunjukkan kasih setianya secara ajaib kepada Daud pada waktu Daud mengalami kesesakan. Ya, apa yang dialami oleh Daud sehingga dia bisa mengungkapkan hal ini? Mari kita akan sama-sama memperhatikan ayat-ayat di dalam Mazmur pasal 31 ini. Di ayat yang pertama sampai dengan 9, dalam permohonan Daud untuk meminta pertolongan Tuhan, dia juga menyatakan keyakinannya tentang siapa Tuhannya. Yaitu, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah sebagai tempat perlindungannya. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan yang adil, Tuhan sebagai kubu pertahanan yang menyelamatkan, yang membebaskan, Tuhan yang setia. Nah, itulah ungkapan doa permohonan Daud, namun juga sekaligus pernyataan keyakinannya kepada siapa dia memohon, yaitu Tuhannya. Lalu di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan 19, Daud mengungkapkan berbagai keadaan dirinya yang mengalami kesesakan. Sehingga di ayat 16, Daud mengatakan, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Sedemikian kesesakan yang dialami oleh Daud dalam pelariannya waktu dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Bagian berikutnya di perikop ini, yaitu di ayat 20 sampai dengan 25, menjadi jawaban Tuhan atas permohonan Daud. Maka di ayat 22 dikatakan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Ya, inilah ungkapan syukur Daud atas pertolongan Tuhan yang dialaminya. Perhatikan juga di ayat 23, Daud berkata, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Dalam situasi yang membingungkan, kita bisa saja salah sangka terhadap Tuhan, sama seperti Daud. Ketika belum ada pertolongan dan alami kebimbangan, orang menyangka bahwa sepertinya Tuhan tidak lagi peduli terhadap persoalan kita. Maka ayat 24 dan 25 kiranya bisa menjadi nasihat dan perenungan bagi kita, yaitu dikatakan di sini bahwa kasihilah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara, dalam menjalani hidup ini dengan berbagai keadaan yang terjadi di sekitar kita, bahkan kondisi-kondisi sulit yang bisa saja menimpa kita, misal usaha yang terkendala, ataupun juga mungkin ada yang terkena PHK, kesulitan ekonomi, bahkan juga sakit penyakit yang dialami dan sebagainya. Mungkin kita juga bisa mengalami kesesakan seperti Daud. Mari belajar dari pengalaman hidup Daud ini. Sekali lagi diingatkan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hati kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan kita setia. Dialah sumber pertolongan dan penyelamat kita. Dan mari alami pertolongan Tuhan secara ajaib. Karena Tuhan kita punya berbagai cara untuk menolong kita. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Tuhanlah penolong dalam kesesakan umatnya. Tuhan memberkati.